Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anjar Srikaton ingin menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu Lombok, dengan judul Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Ada sebuah kisah yang menceritakan 2 ekor hewan yang bersahabat dekat, yaitu Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Tegodek-godek ialah monyet dan tetuntel-tuntel ialah katak. Tegodek-godek tinggal di tepi sungai, sedangkan tetuntel-tuntel tinggal di dalam sungai. Pada suatu hari, hujan tiba-tiba turun dengan lebat. Orang Sasak menyebutnya dengan belabur dasa, yaitu hujan yang turun dengan lebat dan tiada hentinya. Karena hujan lebat dan tak berhenti, hingga mengakibatkan banjir. Tetuntel-tuntel sangat senang karena ia bisa berenang dengan bebas dan leluasa. Tetapi tegodek-godek sangat kesusahan. Hingga suatu hari, tegodek-godek merencanakan sesuatu. Tegodek-godek pergi mencari tetuntel-tuntel untuk memberitahukan rencananya. Setelah tegodek-godek bertemu dengan tetuntel-tuntel, dia pun langsung menyampaikan apa yang sudah dia rencanakan. Tetuntel-tuntel, sekarang kan musim hujan, gimana kalau kita mencari pohon pisang saja? Pasti pohon pisang banyak yang hanyut di tepi sungai. Kalau kita dapat pohon pisang, kita dapat menanamnya. Kalau kita dapat 1 batang pohon pisang, kita dapat membaginya menjadi 2. Tapi kalau kita dapat 2 batang pohon pisang, kita bisa membaginya 1 sama 1. Ujar tegodek-godek kepada tetuntel-tuntel. Tetuntel-tuntel yang mendengar rencana tegodek-godek senang karena dia bisa makan pisang juga. Tetuntel-tuntel pun berseru, "Itu ide yang bagus, ayo kita pergi," jawabnya. Setelah mereka sampai di tepi sungai, mereka sangat lama menunggu hingga dia melihat sebatang pohon pisang. Mereka pun berseru, "Siapa yang akan turun? Apakah kamu tegodek-godek?" Tanya tetuntel-tuntel. Bagaimana bisa aku? Aku kan tidak biasa berenang," jawab tegodek-godek. "Oke, baiklah, aku yang akan berenang mengambil pohon pisang tersebut." Setelah tetuntel-tuntel memegang pohon pisang tersebut, tegodek-godek pun langsung naik ke atasnya. Setelah sampai di pinggir, mereka pun mengangkat pohon pisang tersebut. Setelah pohon pisang diangkat, mereka pun membaginya menjadi 2 bagian. Tegodek-godek mengambil bagian pucuk pohon pisang, sedangkan tetuntel-tuntel mengambil bagian batang pohon pisang. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk menanam bagian mereka masing-masing. Tetuntel-tuntel menanam batang pisangnya di tanah, sedangkan tegodek-godek menggantungnya di pohon asam. Beberapa minggu kemudian, tegodek-godek bertanya kepada tetuntel-tuntel, "Bagaimana keadaan pisangmu?" tanyanya. Tetuntel-tuntel menjawab, "Pohonnya sudah tumbuh bunga." Begitulah ujarnya. "Aku pun begitu," ucap tegodek-godek. Setelah beberapa bulan, pohon pisang tetuntel-tuntel tumbuh dengan sempurna. Akan tetapi, tetuntel-tuntel tidak dapat memetiknya karena ia hanya seekor katak. Tegodek-godek pun datang menghampiri tetuntel-tuntel. "Hai tetuntel-tuntel, apa yang kamu lakukan?" tanya tegodek-godek. "Aku ingin mengambil pisang itu, tapi aku tidak bisa," jawab tetuntel-tuntel. "Oh, kalau begitu, kamu tenang saja. Ada aku di sini. Aku yang akan mengambilkan untukmu," kata tegodek-godek. Tetuntel-tuntel pun setuju dengan apa yang diucapkan tegodek-godek. Tegodek-godek pun naik ke atas pohon pisang. Setelah beberapa lama dia di atas pohon pisang, tapi tak satu pun pisang dia jatuhkan kepada tetuntel-tuntel. Malahan hanya kulit pisang yang dia jatuhkan. Sehingga membuat tetuntel-tuntel merasa geram. Tetuntel-tuntel pun mengambil pakaian tegodek-godek dan pergi bersembunyi di bawah tempurung kelapa. Setelah menyadari hal itu,
Tegodek-godek pun turun dari pohon pisang itu lalu berteriak, "Tetuntel-tuntel, ini pisangmu dan kembalikan pakaianku." Itulah teriaknya. Akan tetapi, tetuntel-tuntel tak kunjung muncul. Akhirnya, dia duduk di atas tempurung kelapa. Tegodek-godek berteriak lagi, "Tetuntel-tuntel, ini pisangmu dan kembalikan pakaianku." "Cul," jawab dari tempurung kelapa. Akan tetapi, tegodek-godek panik. Dia kira itu dari kemaluannya. "Cul," bunyi lagi. Tegodek-godek semakin panik hingga tegodek-godek pun pingsan. Setelah tegodek-godek pingsan, tetuntel-tuntel pun keluar dari tempurung kelapa. "Hahaha, itulah balasan dari orang yang rakus," ujar tetuntel-tuntel. Tetuntel-tuntel pun memotong tubuh tegodek-godek dan membuatnya menjadi permen. Kemudian permen itu ia jual ke para monyet lainnya. Setelah para monyet menghabiskan semua permen, tetuntel-tuntel pun memberi tahu yang sebenarnya kepada mereka, bahwa yang mereka makan itu adalah daging dari tegodek-godek. Tetuntel-tuntel pun dikejar oleh para monyet tersebut. Kemudian tetuntel-tuntel menyebur ke sungai. Para monyet menunggu tetuntel-tuntel di pinggir sungai sampai beberapa hari, tapi tetuntel-tuntel tak kunjung muncul, hingga akhirnya para monyet menyerah dan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, tetuntel-tuntel pun tak pernah muncul lagi. Itulah kisah dari dua orang sahabat, yaitu tetuntel-tuntel dan tegodek-godek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.